Malam. Selamat malam, teman-teman. Malam. Beranggotakan saya sendiri, Sahat Ferirawan Nababan, rekan saya Yudi Krisnanto Pak Pahan, dan Febriman Siburian. Kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir PBL, Project Basis Learning, eh, pembelajaran bab 1 hingga bab 6 pada semester 5 yang bertema tentang skid frame. Sando. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha menyelesaikan laporan pembuatan dan analisa kekuatan skid frame dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk memenuhi persyaratan dalam mata kuliah fabrikasi dan produksi pengelasan. Bangunan struktur lepas pantai offshore maupun onshore yang akan beroperasi memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses instalasi dan dioperasikan. Bangunan struktur akan dilakukan proses fabrikasi di darat sebelum dilakukan proses instalasi pada tempat akan beroperasi. Seperti gambar yang tertera itu adalah gambar skid frame pada saat load out. Jadi skid frame dapat digunakan untuk pemindahan struktur modul pipa vessel ataupun komponen lainnya ke barge. Ini disebut dengan load out. Kesimpulan, skid frame adalah struktur rangka yang dirancang untuk mendukung peralatan berat ataupun sistem di berbagai industri, khususnya oil and gas, pada proses saat load out. Seperti pada gambar yang tertera itu detail skid frame, SACS, dan modul pada saat ditempatkan di skid frame atau si fastening. Pada bab 2, pemodelan 2D dan 3D pada gambar skid frame. Pemodelan 2D dan 3D pada skid frame adalah salah satu tahapan penting dalam perancangan dan pembuatan sebuah bangunan struktur. Drawing dalam proses fabrikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu welding map, shop drawing, dan isometrik. Drawing diperoleh dengan melakukan pemodelan benda yang dirancang secara 2D dan 3D. Drawing sendiri merupakan dokumen penting yang berisikan informasi yang dibutuhkan dalam proses fabrikasi seperti mulai dari view, dimensi, simbol, material, dan skala ukuran asli. Kesimpulan, pemodelan 2D dan 3D skid frame adalah dua metode yang sangat penting dalam merancang dan menganalisis struktur skid frame yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, khususnya industri oil and gas pada proses load out. Seperti gambar yang tertera adalah gambar 2D dan 3D dari barang skid frame. Bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febriman Siburian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari pembuatan frame yaitu tentang pembuatan schedule dan rate. Sebagai pendahuluan, dalam pembuatan skid frame dibutuhkan perencanaan dari segi bidang jadwal dan anggaran biaya produksi. Dan pentingnya perencanaan yang matang dalam proyek pembuatan skid frame yang mencakup penyusunan jadwal atau schedule dan anggaran biaya yang biasa disebut REP, yaitu untuk memastikan proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu dan biaya yang efisien dan memenuhi standar kualitas yang dirancang. Dengan perencanaan schedule dan rate yang baik, proyek pembuatan skid frame dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, mengurangi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran proyek. Sebagai kesimpulan, dalam penjadwalan dan rate merupakan salah satu tahapan penting sebelum melakukan aktivitas proyek. Dan ketika proses penjadwalan dilakukan secara sistematis dan struktur,
dapat dipastikan semua aspek dari pembuatan skripten dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang terlihat di tabel tentang penjadwalan menggunakan GenCard. Baik, ya, bab 4, analisa kekuatan struktur skid frame. Sebagai pendahuluan, skid frame merupakan struktur penting dalam proses loadout yang berfungsi sebagai struktur pendukung sementara untuk menopang dan mendistribusikan bangunan struktur besar. Dalam proses penggunaannya, skid frame tentu saja akan menerima pembebanan akibat dari proses penarikan dan gerakan dari struktur yang mempengaruhi tegangan yang terjadi pada skid frame. Dari hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu tentang stres untuk memengaruhi strain. Karena besar tegangan yang diterapkan pada material, semakin besar deformasi atau strain yang terjadi. Yang mengarah pada displacement karena perubahan bentuk atau dimensi material akibat strain akan menyebabkan perpindahan. Kemudian adanya faktor of safety, yaitu untuk menghubungkan antara stres yang diterapkan pada material dan kekuatan material. Sebagai kesimpulan, teori stress, strain, displacement, dan faktor of safety saling terkait dan digunakan untuk memastikan desain yang aman dan efisien dalam rekayasa struktural. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Yudi Kristanto Papahan. Bab 5. Pembuatan welding procedure specification. Pendahuluan. Skid frame merupakan struktur pendukung penting yang dirancang untuk menstabilkan dan menopang berbagai jenis peralatan, industri mesin, atau perangkat lainnya. Dalam proses pembuatannya, skid frame menggunakan material baja atau logam lainnya yang dilas untuk membentuk rangka yang kokoh dan aman. Pengelasan adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen skid frame. Untuk melakukan proses pengelasan dibutuhkan welding procedure specification. Dalam pembuatan skid frame kali ini, terdapat dua jenis WPS yang digunakan. Yang pertama itu WPS DNV M4 dan yang kedua WPS DNV M5. Terlihat pada gambar, masing-masing WPS sama-sama menggunakan SMAW. Material yang digunakan sama juga EH36S35K2. Untuk ring thickness-nya berbeda. DNV M4 menggunakan ring thickness-nya 15 sampai 50 mm, sedangkan DNV M5 15 sampai 16. Kesimpulannya, WPS adalah dokumen yang sangat penting untuk mengatur proses pengelasan secara terperinci dengan mencantumkan berbagai elemen seperti jenis material, gas pelindung, teknik pengelasan, parameter pengelasan, serta standar kualitas. Keenam, itu proses NDT. Dalam proses pembuatan skid frame tadi, untuk menggabungkan material dilakukan dengan proses pengelasan. Setiap proses pengelasan diperlukan pengujian untuk mengetahui kualitas dari setiap hasil pengelasan. Hasil pengelasan dapat kita cek menggunakan visual inspeksi ataupun NDT. Kesimpulannya, skid frame adalah bangunan struktur penting dalam proses loadout di dunia fabrikasi. Untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan, desain skid frame harus diperhatikan dengan baik melalui analisis teknis yang mendalam, pemilihan material yang tepat, serta penerapan prosedur pengelasan dan pengujian yang standar. Dengan memperhatikan segala aspek tersebut, skid frame dapat berfungsi dengan baik, aman, efisien, dan tahan lama selama proses operasionalnya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami Saat Ferirawan Nababan dan Yudi Krisnanto Pak Pahan dan juga Febri Mansiburian. Jika ada salah kata dalam pengucapan ataupun tindakan pada saat presentasi pada malam hari ini dan pembelajaran pada semester 5, kami mohon maaf. Terima kasih.